Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang konseling pranikah. Dan topiknya adalah menikah satu paket. Saya ulangi sekali lagi. Topiknya adalah menikah satu paket. Apa itu, Pak? Menikah satu paket. Perhatikan, satu orang pribadi, ini dia tidak sendirian. Dia bagian dari keluarga, dia bagian dari keluarga besar. Jadi, kalau kamu ini mau menikah dengan seseorang, kamu mesti melihat paketannya. Jadi kalau kamu tidak melihat paketannya secara utuh, maka ya kamu nanti mungkin kecewa, mungkin bingung, mungkin malu. Nah, menikah satu paket ini hanya bisa diketahui kalau kamu ini menjalankan pacaran yang baik. Pacaran yang memang dalam konsep mengenal pribadi, ya, mengenal keluarganya, membawa pada satu tujuan yang serius, dan kemudian menyiapkan diri. Tapi kalau kamu ini hanya mau senang-senang saja, teman dolan, teman ngobrol, teman pergi buat pajangan, ya nggak usah mikir menikah satu paket lah. Ya toh sebentar lagi, 2-3 bulan lagi selesai, dan kamu jalan sama teman yang lain. Kalau kamu tidak serius, tidak perlu lihat atau lanjutkan akan sharing ini tentang menikah satu paket. Langsung skip aja. Lihatlah pengajaran yang lain. Nah, perhatikan. Menikah satu paket. Berawal dari perenungan saya ketika membandingkan pernikahan tradisional di Jawa ini, di beberapa budaya di Indonesia dengan budaya barat atau orang luar. Bukan budaya Asia ya, bukan. Budaya barat. Karena kalau saya memperhatikan budaya barat itu betul-betul anak yang sudah dianggap dewasa kemudian sudah menikah betul-betul terpisah, separate begitu dengan orang tuanya. Dan urusanmu ya urusanmu, tanggung jawabmu sendiri. Orang tua tidak turut campur. Dan itu terjadi begitu rupa sehingga memang terpisah. Orang tua dengan anaknya yang sudah menikah ya terpisah. Bahkan kalau mereka tidak membangun komunikasi yang baik begitu, ya lama-lama ya seperti orang lain. Sangat berbeda dengan pernikahan di budaya kita. Kalau saya boleh katakan di budaya timur atau budaya Indonesia, di beberapa suku di Indonesia, pernikahan itu bukan cuma pernikahan pribadi. Kamu berdua menikah, setelah itu selesai, tidak ada hubungannya dengan siapa-siapa. Oh, jangan salah mengerti hal ini. Kamu mesti siap bahwa kalau menikah ya menikah satu paket. Paketan dengan siapa? Paketan dengan keluarganya, saudara-saudaranya. Paketan dengan keluarga besarnya, bahkan paket dengan masa lalunya. Ini tidak mudah loh. Karena kebanyakan orang, apalagi anak zaman sekarang, kalau mau menikah ya sudahlah, masing-masing lah.
Loh, kalau kamu berprinsip begitu, orang tuamu tidak keberatan, kakek nenekmu tidak keberatan, iparmu tidak keberatan, ya pilihanmu lah. Artinya menikah kemudian ya sudah sendiri-sendiri. Tapi izinkan saya berbicara tentang satu hubungan keluarga yang luhur, yang mulia. Pak Yos katakan bahwa kalau menikah itu ya sendiri, bahkan kalau punya masalah ya jangan cerita kepada orang tuamu, mertuamu. Loh benar. Kalau kamu punya masalah, jangan gampang cerita kepada orang tuamu. Mengapa? Karena beda. Kamu ini punya masalah dengan istrimu atau suamimu, karena mereka melihat bahwa kamu ini sudah terpisah dari keluarganya papa mamamu, berarti ya sudah. Tapi karena kamu cerita tentang masalahmu, itu seperti pintu terbuka, di mana kamu ini keluar. Lalu ketika masalahmu dengan suami atau istrimu dalam perkembangannya, karena kalian sadar bahwa disatukan oleh perjanjian, maka kalian mulai saling memaafkan, pulih. Yang dulu-dulu yang sudah terjadi sudah selesai. Tapi tidak demikian juga dengan orang tuamu atau mertuamu. Karena apa? Katanya nggak mau, katanya marah. Sekarang rukun-rukun kayak begitu. Orang tuamu atau mertuamu masih sakit hati. Inilah yang membuat saya menyarankan, kalau kamu punya masalah, jangan cerita kepada orang tuamu atau mertuamu, selesaikan sendiri. Kalau tidak bisa, datanglah kepada konselor yang netral, yang merindukan, menginginkan rumah tanggamu pulih, bukan konselor yang menginginkan rumah tangga orang lain hancur. Jangan salah datang. Tapi Pak Yos katakan itu menikah satu paket. Betul. Loh Pak, kok semuanya betul, mana yang benar? Semuanya benar. Jadi begini, kalau kamu menikah, kamu ini sudah sepakat dengan istrimu, suamimu. Begitu menikah, maka kamu ini sudah selevel dengan orang tuamu, dengan mertuamu, punya keluarga, punya tanggung jawab, punya area otoritas tertentu. Ada tugas, kewajiban, harus belajar membangun keluarga rumah tangganya. Ini benar. Tapi ingat, dalam keluarga timur, engkau tidak bisa lepas begitu saja dari keluarga besarmu. Pak, bukankah saya bisa mengatakan bahwa itu bukan urusan saya? Ya enggak apa-apa. Coba perhatikan. Mungkin kalian dengar suatu nama yang merupakan keluarga besar di negara ini. Apakah itu pengusaha, artis, atau rohaniawan? Keluarga besar. Begitu mendengar tentang satu nama, oh ini keluarganya Bapak A, maka secara tanpa sadar orang yang mendengarnya akan melihat bahwa oh, Bapak A ya, orang yang terhormat ya, berhasil ya, pengaruhnya bagus ya. Orang akan mengatakan, oh dari keluarga Bapak A, wah pasti bagus. Berarti kan, kamu yang bagian dari keluarga A ini, sepertinya dalam tanda petik dituntut sama dengan nama yang disebutkan. Ini orang terkenal. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang lain. Bukan berarti kamu ini akan nurut terus dengan keluarga besarmu, mereka boleh intervensi begitu rupa, tidak. Tapi ada kait-mengkait yang sedikit banyak mempengaruhi dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Saya berikan contoh. Kamu pacaran dengan seseorang, saya sebut seseorang aja. Seseorang ini anaknya salah satu koruptor.
yang terkenal karena angkanya fantastis. Koruptor. Jadi, kamu ini kenal dengan calonmu ini, dan kemudian tahu bahwa oh ini anaknya koruptor. Saya tanya sama kamu, apakah kamu siap mendengarkan celotehan orang, merendahkan, menghina, memojokkan? Padahal calonmu ini tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau ternyata papahnya calonmu ini sudah divonis dan tetap terbukti bersalah mengkorupsi uang negara sekian triliun, mau apa? Mau tutup mata, tutup telinga? Tidak mudah, bukan? Jadi ya, menikah satu paket perlu direnungkan. Pak, berarti tidak bisa sembarangan langsung kenal, langsung menikah. Ya bisa aja, tapi tidak ada persiapan yang baik. Dan saya khawatirkan ada banyak penyesalan di sana. Lebih baik persiapkan pernikahanmu dengan cermat, hati-hati, dan tidak tergesa-gesa. Dibangun saling pengertian, satu tujuan. Membangun proses kesatuan jiwa, lihat potensi konflik, lihat bagaimana membangun hubungan, lalu kemudian yakinkan diri dengan semua risiko, termasuk paket dalam hidupnya, keluarganya, dan keluarga besarnya. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.